Tahun 1271, cucu Genghis Khan yang paling ambisius memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seluruh Tiongkok ditaklukkan oleh orang asing dari utara. Inilah dinasti Yuan, Kekaisaran Mongol yang membuat Marco Polo menulis, "Saya baru percaya setelah melihat dengan mata sendiri." Semuanya dimulai tahun ke-1271. Kubilai Khan, cucu Genghis, mendirikan dinasti Yuan yang berarti asal-usul agung. Tahun 1276, dia merebut Hangzhou, ibu kota Song Selatan. Tahun 1279, di pertempuran Yashan, armada Song terakhir hancur. Kaisar anak Song digendong menterinya melompat ke laut. Untuk pertama kalinya, seluruh Tiongkok, termasuk bagian selatan, berada di bawah satu penguasa. Kubilai membangun ibu kota baru, Dadu, yang sekarang adalah Beijing modern. Kota persegi sempurna seluas 60 km persegi. Dengan tembok sepanjang 24 km, istana utamanya bisa menampung 10.000 orang makan sekaligus. Sistem posiam dengan 200.000 kuda dan 1.400 stasiun, bisa mengirim surat sejauh 500 km hanya dalam 24 jam. Orang asing diberi jabatan tinggi. Bahkan Marco Polo menjadi pejabat di istana selama 17 tahun. Drama dan novel Tiongkok pertama muncul di sini. Romance of the Three Kingdoms ditulis di zaman Yuan. Perdagangan laut juga melonjak, menjadikan pelabuhan Guangzhou yang terbesar di dunia saat itu. Tapi di balik kemewahan, ada diskriminasi keras. Orang Han Selatan diperlakukan seperti warga kelas 4. Mereka dilarang punya senjata, dilarang ikut ujian pegawai negeri selama 50 tahun pertama, dan bahkan dipaksa memakai pakaian khusus. Kubilai memang hebat, tapi dia tetap seorang Mongol. Akhir tahun 1350-an, bencana datang bertubi-tubi, banjir besar, wabah pes, dan kelaparan. Tahun 1351, rakyat dipaksa memperbaiki Sungai Kuning dengan kerja rodi, memicu pemberontakan Turban Merah. Pemimpinnya adalah Zhu Yuanzhang, seorang mantan pengemis dan biksu. Pada tanggal 10 September tahun 1368, pasukannya berhasil masuk Dadu. Kaisar Yuan terakhir, Toghon Tem'er, kabur ke Mongolia dengan hanya 50 orang pengikut. Istana megah itu dibakar. Dinasti Yuan di Tiongkok pun berakhir setelah hanya berkuasa selama 97 tahun. Tapi Yuan meninggalkan sesuatu yang tak bisa dihapus. Beijing menjadi ibu kota tetap Tiongkok selama 700 tahun berikutnya. Drama dan seni pertunjukan modern Tiongkok lahir di sini. Dan untuk pertama kalinya dunia timur dan barat benar-benar terhubung. Mongol datang sebagai penakluk, tapi akhirnya menjadi bagian dari cerita Tiongkok selamanya.